kembali lagi bersama cerita selebriti. Dunia hiburan tanah air tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemirsa. Seperti cerita update selanjutnya berikut ini. Satu lagi, film karya sineas muda tanah air berjudul Ketika Berhenti di Sini hadir. Film layar lebar terbaru dari sutradara Umay Shahab itu bercerita tentang sebuah kehilangan. Film produksi Cinemaku Picture bekerja sama dengan Legacy Picture itu diproduseri oleh selebriti multi-talenta Prilly Latuconsina yang sekaligus memerankan tokoh utama wanita dalam film tersebut. Dalam acara konferensi pers pemutaran official trailer film itu, Prilly menjelaskan dari ide cerita hingga dirinya ikut terlibat dalam karya masterpiece tersebut. Film Ketika Berhenti di Sini rencananya akan hadir bioskop pada akhir Juli mendatang. Masya Allah ya, semoga sukses untuk film terbarunya. Oke, sebenarnya menguras air mata tuh efek dari nonton ya. Tapi pas kita buat sih kita nggak ada niat sama sekali. Pokoknya ini film harus nangis-nangis, pokoknya ini film harus sedih. Enggak, karena yang kita fokusin di sini adalah isunya sih. Kita pengen ngangkat isu yang memang relate sama keseharian kita, sama hidup kita, yaitu adalah isu kehilangan, merelakan, punya kesempatan kedua, dan juga isu yang terjadi di dalam hubungan gitu. Gimana hubungan yang udah lama atau hubungan itu berakhir, kadang berakhir bukan karena dosa besar aja, kayak bukan karena selingkuh aja kita bisa putus, tapi karena beda visi, mengedepankan ego masing-masing, itu kita juga bisa pisah dan kehilangan seseorang. Jadi kita tuh pengen ngangkat itu gitu. Yang juga kita mau memperlihatkan bahwa pertumbuhan teknologi zaman sekarang itu bisa membuat kita mencapai apa yang selama ini kita rasa nggak bisa gitu. Kita bisa melihat orang yang mungkin udah nggak ada di hidup kita, tapi lewat teknologi kita bisa gitu. Kebetulan juga salah satu brand ternama launching juga gitu. Pas kita mau launching trailer, kebetulan mereka juga launching gitu ya. Terus kemarin ada konser juga. Iya, ada konser juga, konsernya almarhum Glenn Fredly, di mana konsernya pakai hologram gitu ya, kayak pakai AI gitu. Jadi kita masih bisa ada di memori yang mungkin udah hilang, tapi bisa dibangkitkan lagi sama teknologi gitu. Jadi nggak ada niat sama sekali, pokoknya penonton harus nangis nih, enggak. Tapi ternyata pas kita jalanin syutingnya, kita jalanin ceritanya, ternyata memang tidak mudah ya menghadapi yang namanya kehilangan. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan kedua lagi, bertemu sama orang-orang yang selama ini udah nggak ada lagi di hidup kita. Jadi itu sih sebenarnya niatnya, kita ingin ngasih lihat ke penonton, dan semoga penonton yang nonton juga bisa merelakan atau bisa membantu mereka sembuh dari proses kehilangan yang mereka lewati gitu. Sedikit banyak sama sih sebenarnya sama Prilly. Maksudnya diawali oleh pertanyaan, gimana kalau suatu saat nanti kita bisa berkomunikasi lagi sama mereka yang sudah tiada mungkin, atau sama siapapun yang kita mau. Misal kita ngefans sama aktor Hollywood, kita bisa pakai avatarnya untuk kita berdiskusi, untuk kita ngobrol gitu. Mulai dari pertanyaan itu sampai akhirnya jadi cerita ini, cerita yang mungkin garis besarnya adalah kehilangan kali ya. Ya itulah akhirnya sampai setelah muncul pertanyaan bagaimana jika kita bisa berkoneksi dengan siapapun yang kita mau di waktu kapanpun kita inginkan gitu, nyambung terhadap konsepsi kehilangan ini. Gimana kalau misalkan orang yang kita pilih adalah orang yang udah tiada di hidup kita, entah itu misalkan orang tua atau pasangan atau kakek atau nenek, siapapun itu, kita bisa memilih, kita memiliki kehendak. Karena kan mungkin banyak dari kita yang pernah dimimpiin sama orang yang udah nggak ada gitu. Tapi kan itu di luar kehendak kita ya. Kita nggak bisa minta setiap saat untuk bermimpi tentang kakek kita yang sudah tidak ada, atau kita bermimpi tentang orang kita yang sudah tidak ada. Dan teknologi ini mewujudkan itu gitu. Jadi ya dari pertanyaan itu dan jawaban yang bisa dijawab sendiri, akhirnya muncul film Ketika Berhenti di Sini. Mungkin ada banyak netizen atau yang di sini yang ya mungkin banyak di sini netizen atau wartawan yang mempertanyakan, kenapa harus Prilly lagi? Apa emang gak ada pemain? Atau emang biar Prilly ada kerjaan? Jawabannya adalah Prilly udah banyak kerjaan di luar PH-nya sendiri, itu satu. Yang kedua, buat saya sendiri ya, ini subjektivitas saya.
kalau nggak setuju pun nggak masalah gitu. Di film ini saya dipercaya sebagai art director, bertanggung jawab terhadap semua elemen sansen di dalam film ini. Ketika pertama kali diajak join sama Umay, saya tertarik dengan ceritanya. Ini sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang baru lagi yang terutama saya temui. Terus akhirnya banyak brainstorming, banyak ngobrol, terutama untuk konsepnya, yang mana saya coba mendekatkan pada realita kehidupan sehari-hari.